Masya Allah, Mas Reza, kenapa baru direkam? Sambil menunggu Pak Alfonsus untuk share screen ya Pak, untuk Iya, iya. materinya. Baik, baik. Ya, sambil Bagaimana ini? menunggu, Ini masih mendengung ya? masih berdengung ya? Waduh. Iya, Jadi ini hujan deras apa di sini ya? Hujan hujan deras ya. punya Ya iya memang ngeground ini cuacanya lagi buruk musim sekali. hujan. Oh, ini ada yang bilang nih Bu Fitri Pak, mungkin pakai kipas angin. Oh, tidak. Nggak ada Enggak helikopternya ya? itu. Ya, dikondisikan dulu Pak suaranya. Bentar ya. Bentar. Nah, dilanjut dulu sebentar. Iya, iya Pak, silakan dikondisikan dulu. Baik Bapak Ibu yang baru bergabung, saya ulangi lagi ya untuk sertifikat hari ini dari Sekolah Guru Merdeka adalah 32 jam, tetapi ada syaratnya yaitu cetak sertifikat sebesar 25.000 dan boleh dibayar paling lambat hari Kamis tanggal 21 Oktober gitu ya. Nanti untuk mentoring penulisannya sudah gratis, tetapi nanti cetak buku bisa dirundingkan lagi dengan panitia begitu. Dan sudah sekitar 30 orang ya yang sudah mengisi list berminat untuk menulis sebuah karya tulisan gitu. Sudah insya Allah sudah lebih dari 30 orang. Baik Pak Alfonsus, bagaimana? Sudah bisa dikondisikan? Coba tes masih. Lumayan. Ya, ya memang kendala cuaca tidak bisa dikendalikan ya Pak ya. Kalau hujan ya Betul. memang begitu. Ya udah, Baik. lanjut aja. Lanjut aja. Oh ya tadi ada yang Ya, jadi menyarankan suaranya kalau mungkin tidak bisa materinya tersampaikan dengan bisa baik. di grup WA nggak Pak? Gitu. Oh, Bisa nggak bisa, Pak? bisa. Oh, Oke. Bisa bisa, ya nanti bisa. kita Ya. share di grup WA ya. Ya. Untuk semua materi dari Pak Eko sampai dengan Pak Kukuh nanti bisa di-share di grup WA batch 30 batch 1 maksud saya. Bapak Ibu yang tadi tanya untuk link WA grup batch 1 itu sudah saya share di ini ya, di chat Zoom, silakan dicek. Ada beberapa link yang bisa dicek. Bapak Ibu mungkin diperlukan, silakan cek chat Zoom-nya. Baik, sepertinya sudah kondisional nih Pak. Ini sudah terkendali dari Gitu Pak ya. Alfonsus. Iya. Baik, terima kasih. Silakan Pak dimulai. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Saya itu senang sekali malam ini bisa berjumpa dengan guru-guru BK yang hebat. Luar biasa ini bagi saya. Mengapa demikian? Ya tentu ini hal menarik bagi saya. Ketika saya dikontak sama bos foundernya ini dari Pak Eko, ya, jadi saya langsung responsif dan memang menyediakan waktu yang spesial di tengah-tengah kesibukan saya. Baik, Bapak Ibu semua dari Sabang sampai Merauke, salam Pancasila ya. Kita selalu dengungkan yang namanya Pancasila karena bagaimanapun juga kita yang ada di sini adalah Bhinneka. Nah, itu dia. Oke, seperti masih sama dengan yang disampaikan pada narasumber yang pertama tadi. Saya ada satu pertanyaan menarik di sini. Mengapa harus menulis buku? Dan ini saya berikan subtitle tentang workshop Guru BK Indonesia menulis. Sebenarnya ada banyak alasan yang bisa kita ungkapkan dan bisa kita sampaikan. Terlebih malam hari ini yang menjadi sangat spesial. Ya. Mengapa guru BK? Nah, yang spesial ini kan guru BK nih. Mengapa guru BK ini harus menulis buku? Nah, saya itu kalau sudah dengar kata-kata guru BK itu apa ya? Langsung terinspiratif begitu. Pasti rata-rata guru BK itu penyabar, ya kan? Orangnya itu sabar, kemudian menjadi pendengar yang baik.
nggak gampang memberikan suatu statement keputusan, ya kan, tahan banting. Ini salah satu beberapa karakter guru BK. Dan itu nampaknya memang yang membedakan dengan guru yang lain. Oke, selanjutnya ini adalah kurikulum vitae saya, nama lengkap saya yaitu Alphonsus Glory. Ini pekerjaan saya hari-hari ya sebagai seorang guru SD. Nah, saya mengajar di kelas 5. Kemudian selain itu saya juga boleh dikatakan seniman pasaran. Ya, saya suka coret-coret di atas kanvas dan beberapa karya ini sudah menghiasi beberapa pintu masuk hotel. Kemudian saya juga seorang YouTuber. Akun YouTube saya adalah Alphonsus Glory. Ini Bapak Ibu sekalian bisa cek nanti di YouTube Alphonsus Glory menggunakan itu. Lalu saya juga hari-hari ini bergulat dengan pena. Di hari-hari saya itu tidak bisa jauh dengan yang namanya kertas dan pensil dan buku, karena itu syarat mutlak bagi saya, syarat wajib bagi saya. Kemudian ini kantor saya di Jalan Raya nomor 20, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Ini email saya. Kemudian ini adalah blog saya di Gurusiana, di gurusiana.id. Kemudian saya juga sebagai owner Sahabat Literasi Kota Pasuruan. Ini bisa langsung diketikkan aja Sahabat Literasi, nanti di Google itu muncul Sahabat Literasi Kota Pasuruan. Nah, itu punya saya yang bisa dibagikan kepada semua yang hadir di sini. Nah, itu. Selanjutnya, ini karir saya. Kenapa saya menuliskan dari SD? Ini Pak Alfon bikin waktunya makin lama, tidak apa-apa lah, jam 3 Pak Koko, saya mau maaf dulu agak panjang sedikit. Karena memang saya sangat mengapresiasi guru SD dan jarang, biasanya menuliskan itu langsung dari S1, hukum, dan seterusnya. Tapi saya sangat menghargai guru SD. Karena bagi saya bagaimanapun juga, dia adalah orang yang terpenting sepanjang sejarah dalam hidup saya. Itu, ya. Saya SD di Pajak di Kabupaten Malang. Kemudian SMP saya di SMPN 1 Pajak, lalu saya SMA di Widya Dharma, S1 Sastra Inggris, kemudian S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, pendidikan profesi lengkap, tak tuliskan lengkap di sini. Ya, S1-nya 3 berarti S3. Begitu. Lalu saya juga pernah mengajar di SMPK Indra Prasta Bondowoso dan sekarang saya ada di S3 Samping Pasuruan. Ini beberapa prestasi yang pernah saya dapatkan. Saya pernah ke Jerman dan Belanda dalam rangka Youth Embassy. Kemudian tadi sudah saya jelaskan, logis dan seterusnya. Baik, kita akan berlangsung selama 3 hari. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan memulai langkah kita berpijak. Dari mana kita akan menuliskan sebuah buku, karena memang konsep kita pada pertemuan hari ini lebih fokus pada menulis, ya kita startnya langsung saja. Baik, pernahkah Anda mengajukan beberapa pertanyaan? Sekarang ini pertanyaan ini kita refleksikan, ya, kita refleksikan bersama. Berapa buku yang sudah kita pernah baca? Ini kita refleksikan bersama, karena itu menjadi bagian dari identitas kita. Ya, seberapa banyak buku yang sudah kita koleksi? Apakah buku yang kita koleksi itu hanya ada di almari, ataukah kita bawa setiap hari, ataukah kita buka terus, dan seterusnya? Apakah kita pernah merasa bosan atau tidak? Apakah kita terus ingin hal baru? Ya, bahasanya sekarang itu kepo. Bapak Ibu guru BK yang hebat, dari Sabang sampai Merauke, mengapa Anda harus ikut pelatihan ini? Tentu ada banyak hal yang menarik dan menjadi spesial di sini.
Karena memang kita yang hadir di sini, saya katakan semua adalah pegiat literasi. Ya, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Pramudia Anantaturya. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan lenyap begitu saja dan ditinggal oleh sejarah. Maka ketika kita menulis, berarti kita sudah ambil bagian daripada sejarah itu sendiri, daripada perjalanan kehidupan, daripada perjalanan Bapak Ibu Guru BK yang sudah hadir di sini. Nah, yang pertama, kita dalam hal ini menginjak pada manajemen waktu. Kita punya dalam satu hari itu kan kita punya waktu 24 jam. Waktu 24 jam, anggap kita kerja 8 jam. 8 jam, sisa waktu berarti masih ada 2 kali 8 jam. Pertanyaannya sederhana, kita manfaatkan untuk apa waktu itu? Apakah kita tidur? Apakah kita mencari rezeki? Ataukah kita punya sambilan yang lain? Ataukah kita sia-siakan begitu saja? Ataukah kita nge-game? Ataukah yang lainnya? Nah, ini sebenarnya mengajak pada diri kita sendiri, dan ini juga menjadi bagian refleksi daripada saya. Jadi artinya kita di sini sama-sama menjadi manusia pembelajar. Nah, kalau kita perlu sadari, ya, dalam 24 jam ini juga tidak bisa kita kurangi begitu saja, juga tidak bisa kita tambahkan. Tapi bagaimana kita memberikan sesuatu manfaat yang bisa bermakna atas apa. Salah satunya adalah menulis, ya kan? Nah, bagaimana kita mengungkapkan apa yang sudah ada di dalam paruh waktu kita. Tentu ada banyak hal, sekalipun itu pekerjaan dan kesibukan Bapak Ibu semua, dan saya yakin semua pasti memiliki kesibukan, dan kesibukan itulah sebenarnya yang bisa kita tuliskan. Sebenarnya bukan hal yang sulit, dan itu sangat mudah sekali. Tergantung kita punya passion, kita punya kemauan untuk bertindak. Kita boleh bermimpi. Mimpi kita memang harus setinggi langit. Kita harus bermimpi dan berangan-angan. Supaya kita memang itu menjadi bagian dari motivasi. Tetapi mimpi itu tidak akan menjadi suatu hal yang nyata jika hanya sekedar angan-angan tanpa dilakukan. Nah, ya akhirnya hanya sekedar bermimpi dan tidur saja. Nah, ada masalah, ada pemikiran. Sebenarnya inilah yang kita sebut dengan gagasan atau ide. Ya, di dalam ide itu pasti ada yang dipikirkan dan pasti ada resikonya. Saya punya ide gagasan seperti ini, berarti sisi progres positifnya seperti ini, progres negatifnya seperti ini. Yang mengkonstruktif pemikiran kita yang mana? Yang membangun pemikiran kita itu yang mana? Apakah kira-kira pemikiran kita itu kita bisa menimbang? Apakah yang kita pikirkan ini benar-benar memberikan manfaat bagi kita, ataukah memberikan manfaat bagi orang lain, ataukah justru merugikan kita dan merugikan orang lain? Tentu ini adalah lebih dari kata gagasan atau pendapat. Jadi memang ini menjadi sesuatu yang mahal, ya, menjadi sesuatu yang mahal harganya. Nah, dan tidak bisa diukur dengan suatu nilai, ya, tidak bisa diukur dengan suatu nilai. Tetapi ketika Bapak Ibu guru BK yang hadir di sini memiliki ide gagasan, kenapa tidak ambil aja langsung secari kertas, langsung dituliskan saja, tidak apa-apa, sekalipun itu hanya satu kalimat. Ya, tuliskan aja ide apa yang, misalnya perjalanan pergi menemui sebuah sungai, kemudian melihat pemandangannya sejuk dan enak dipandang. Nah, itu kan memberikan ruang kita untuk berpikir segar. Tulis saja sungainya seperti apa, barangkali jalannya kelok-kelok, tadi sama dengan kehidupan itu juga kelok-kelok, nggak ada kehidupan yang lurus. Nah, itulah seni daripada menulis ada di sana. Ya, jadi prinsipnya bagaimana kita menulis ini menjadi sesuatu yang dapat
mengikat atau melekat dalam memori kita, ya kan? Kita memang lelah setiap hari bekerja, tetapi dari kelelahan itu bagaimana bisa memberikan inspirasi. Ketika kita kerja, diam, pulang saja, ya sudah selesai. Karena itu bagi saya adalah sebuah cermin, ya kan? Cermin. Boleh saya katakan pendidik banyak, karena memang saya juga sebagai seorang guru, seorang pendidik, saya mengatakan pendidik banyak, tapi wawasan kependidikan belum tentu para pendidik memiliki atau memiliki kekayaan wawasan kependidikan. Nah, ini juga menjadikan sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kalau kita melihat sesuatu yang menarik dan kita punya gagasan, kenapa tidak kita ikat aja? Kita tuliskan. Itu hal sederhana sangat sekali. Ya. Nah, dan itu akan membangun, ya, akan membangun dan mengkonstruktif otak kita. Bagaimana memori kita ini semakin menguat karena adanya sebuah perhatian, ya kan? Kemudian kita juga akan semakin cepat dalam berpikir dan tuntutan kita untuk berpikir kritis itu menjadi lebih, kita juga akan menjadi lebih fokus atas ingatan kita, ya. Karena pada prinsipnya menulis itu bisa di mana saja, fleksibel. Menulis bisa di mana saja. Saat ini pun bisa. Bapak Ibu guru yang hadir saat ini pun bisa menulis. Punya ide apa, gagasan apa, silakan aja langsung dituliskan. Nah, itu akan menjadi inspirasi pertama untuk dikembangkan ke dalam kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, menjadi tanggung jawab moral, ya. Karena apa? Ketika kita memberikan suatu tulisan kita kepada orang lain, ini juga akan memberikan kontribusi positif. Ya, baik itu terhadap buku yang sudah kita terbitkan, yang sudah kita tuliskan, atau kepada orang terdekat kita, atau kepada kawan-kawan kita. Karena sesuatu itu pasti akan bermakna dan menjadi inspiratif bagi mereka. Satu contoh, misalnya, kita sebagai konsumtif, kita membaca, ya, kita sampai kapanpun juga akan menjadi para pembaca. Tapi ketika kita memberikan sesuatu tulisan, dan itu bisa diterbitkan, maka itu akan bermakna bagi orang lain. Dan orang lain akan membaca tulisan Bapak Ibu semua. Dan itu sangat menarik dan sangat menginspirasi. Ya, sangat menginspirasi. Nah, selanjutnya di sini sudah ada bagaimana tahapan-tahapan persiapan yang mesti kita lakukan, yang mesti kita sediakan atau kita persiapkan dengan baik. Tentu dari Bapak Ibu semua pasti punya disiplin ilmu. Nah, khususnya pada malam hari ini adalah BK, ya, bimbingan dan konseling. Kita punya banyak siswa atau punya banyak peran di sana yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Artinya ketika Bapak Ibu guru melaksanakan konseling bimbingan, kelebihannya apa, kekurangannya apa dari masing-masing pribadi siswa. Karena siswa ini kan pasti punya karakter sendiri-sendiri. Nah, problem solvingnya seperti apa? Nah, itu ketika itu dituliskan dan berhasil, Bapak Ibu berhasil menangani itu, maka akan menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain, menginspirasi orang lain dalam memecahkan suatu permasalahan. Karena memang kehidupan ini juga tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Dan ini saya yakin akan menjadi inspirasi, ya, menjadi inspirasi bagi semua, khususnya mereka yang mau membaca. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, kita awali, ya, mari kita bikin sejarah, kita terbar karya-karya kita ini, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Kita buktikan bahwa guru BK itu bisa, gitu ya, guru BK ini bisa menulis, guru BK bisa menerbitkan buku, guru BK bisa cipta sejarah, guru BK juga seorang literat sejati. Karena bagaimanapun juga ketika kita menebarkan kebaikan dengan tulisan-tulisan yang menginspirasi dan positif, itu akan membawa diri kita menjadi lebih percaya diri, menjadikan sesuatu itu lebih bermanfaat, ya kan?
Karena apa, progresnya dari sebuah buku itu adalah apa ya, boleh saya katakan sesuatu yang prestis. Prestis artinya ada nilai spesial yang memang tidak bisa diukur dengan semuanya. Karena proses pembuatan atau proses penulisan itulah nanti yang akan memberikan banyak pelajaran berharga. Ya, ikatlah itu dengan menuliskan apa saja sudah, ya, yang tersimpan dalam memori otak kita. Bagaimanapun juga kita juga memiliki keterbatasan, tetapi ketika kita mampu mengikat dan menyimpan, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan sangat mulia, karena kita tidak hanya sekedar mengkonsumsi, tapi kita lebih berani untuk membuka diri, menerima kritikan, menerima masukan. Karena dengan sebuah tulisan itu kita juga diukur kualitas kita, apalagi kita yang tidak menulis. Nah, mari ya kita semua bisa satukan visi dalam malam hari ini. Ini adalah beberapa karya saya, Bapak Ibu bisa langsung aja diketikkan di ISBN ya, isbn.perpusnas ya, Perpustakaan Nasional, ini nama saya, diketikkan nanti maka akan langsung muncul. Nanti ketikkan klik seri pengarang, ini kalau mungkin mau kepingin tahu ya apa saja karya-karya saya, beberapa saya tampilkan tidak semua. Ini ada digital marketing menjawab perekonomian adaptif 4.0 ya. Lalu ada Naluri vs Nurani di era Jayabaya, buku ini tebal kurang lebih 600 halaman, 600 kurang. Ini sudah terkirim ke Palangkaraya sejumlah 2000 eksemplar. Kemudian ini adalah ini juga ada kisah inspiratif dari kawan-kawan PPG. Kemudian ini ada buku Gembira Belajar Matematika. Ini ada buku tematik. Ini ada tantangan mendidik di era digital. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga memberikan inspirasi dan sesuatu yang bermakna bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang yang sangat spesial ini. Saya kembalikan ke bos. Baik, terima kasih Pak Alfonsus. Seru sekali materinya, Pak. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Alfonsus. Langsung bisa unmute suaranya dan mengajukan pertanyaan kepada beliau. Atau sudah ramai nih di chat ya yang bertanya? Izin bertanya, Ibu. Ya, ya Ibu, sebutkan nama dan asal instansi dan kemudian bisa mengajukan pertanyaan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Tanti Agustina dari SMP Negeri 3 Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, jadi saya sangat tertarik dengan kegiatan ini. Kebetulan saya ada bakat untuk menulis, cuma karena tidak ada pembimbingan sehingga tidak tersalurkan. Ya, saya tulis PTK ini PTK-nya sudah beberapa bulan belum selesai karena mungkin kurang motivasi. Baik Ibu. Ya, jadi pertanyaan saya, bagaimana memotivasi diri kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan menulis tersebut. Kemudian langkah-langkah apa dilakukan ya, Ibu, supaya kita tertarik untuk melakukan Ibu suaranya untuk menulis. Putus-putus ya, ya. Jadi pertanyaan saya ini, ya, jadi saya tadi katakan bahwa saya sebenarnya ada bakat menulis, cuma tidak tersalurkan, ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana memotivasi diri kita untuk menulis dan langkah-langkah apa
yang saya harus lakukan agar saya tertarik untuk menulis. Saya kira Baik, seperti itu. bisa Terima kasih. ditangkap pertanyaannya ya Ibu. Ya, Pak Alfonsus, ini ada pertanyaan bagaimana cara memotivasi diri agar menulisnya lancar gitu ya? Bagaimana cara memotivasi diri dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Begitu, Ya. Pak. Baik, Silakan terima langsung kasih. dijawab saja, Pak. Baik, oke, terima kasih atas waktunya Bu Tanti ya dari Sulawesi ya. Iya, Pak. Jadi begini Bu Tanti, yang pertama sebenarnya saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu Tanti lakukan, dan itu menjadi salah satu nilai plus. Mengapa nilai plus? Itu modal awal untuk ya memperjuangkan tulisan Ibu Tanti menjadi karya yang benar-benar bisa bermakna ya, karya yang bermanfaat. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Yang pertama adalah Bu Tanti perlu uraikan tujuan Bu Tanti menulis ini untuk apa? Ini dulu yang pertama. Ataukah untuk tujuan akademik, ataukah tujuan untuk branding personal diri, ataukah untuk menuliskan aktivitas-aktivitas atau pengalaman-pengalaman yang dapat menginspirasi. Nah, setelah itu baru apa? Mencoba memberikan manfaat. Jadi daripada judul yang sudah ada, tulisan-tulisan tadi itu kira-kira manfaatnya untuk siapa? Nah, kalau misalnya bakat menulis dongeng begitu, tapi manfaatnya adalah untuk para peserta didik di TK dan SD misalnya. Maka kita perlu mencari komunitas ya, kita perlu mencari komunitas para penulis. Nah, selama Ibu Tanti tidak terwadai, artinya tidak bisa mengikat dengan para komunitas penulis, ya ini akan menjadi sesuatu yang sulit. Dan atur manajemen waktu. Tadi saya katakan kita punya waktu 24 jam. Maka kita manfaatkan waktu itu benar-benar maksimal. Ya. Kemudian apa? Ide-ide yang sudah ada itu bisa dijabarkan kembali. Karena bentuk tulisan itu kan macam-macam. Ya, bentuk tulisan macam-macam. Maka oleh sebab itu saya rasa ini Pak Eko ada ini ya. Pak Eko ini bisa difasilitasi nih Bu Tanti ada, ya. Pak. Jadi ini Ya. saya kira juga modal awal yang baik. Jadi kalau perlu nanti bisa dikawal. Jadi saya siap mengawal untuk bisa terbit di ISBN, Pak. Jadi sehingga namanya tercatat di Perpusnas. Sehingga Bu Tanti bisa cipta sejarah dari Sulawesi. Ya. Mewakili provinsi itu saya dengan senang hati. Ya, saya dengan senang hati akan memberikan fasilitas itu. Semoga memang apa yang bisa Ibu Tanti inginkan ini diresponsif oleh kawan-kawan yang lain yang hadir di sini gitu. Jadi kalau semua yang ada di sini Pak, suaranya agak putus gitu ya. Jadi saya rasa ini harus diresponsif. Yang merespon siapa? Ya bukan hanya kita, tetapi semua yang hadir pada forum malam hari ini. Kalau semua punya modal seperti Ibu Tanti ini, alangkah indahnya guru BK ini. Alangkah menjadi sesuatu pelangi begitu ya, pelangi di malam ini ya, ada pelangi ini sudah, ada pelangi, boleh saya katakan ada pelangi di malam ini ya. Terima kasih Bu Tanti, begitu Bu Tanti ya. Jadi terus aja menulis, tidak masalah, dan jangan pernah putus asa. Ya. Dan banyaklah membaca buku-buku, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak atas masukannya. Jadi memang saya butuh motivasi dan bimbingan yang jelas supaya apa yang ada di kepala itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi selama ini apa saya hanya bisa buat sajak saja di Facebook misalnya, buat tulis sajak. Itu pengalaman jadi, saya. Baik, intinya pokoknya jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut. Karena dulu pun saya juga sama dengan Bu Tanti, sama. Hanya bedanya sekarang Bu Tanti enak sudah bertemu saya, sudah bertemu Pak Eko, sudah bertemu Pak Kuku. Lah saya dulu nggak ada yang bertemu sama siapa-siapa. Saya harus geleng-geleng kepala sendiri begitu ya. Itu aja bedanya. Dan malam hari ini menjadi langkah awal yang baik gitu. Jadi
Saya hanya bisa menari dulu, menari geleng-geleng begini karena memang ada kesempatan untuk seperti yang Bu Tanti inginkan begitu. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak ya. Baik. Baik. Terima kasih. Iya, sudah dijawab ya sama Pak Alfonsus ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Dari Izin bertanya, boleh Bu? Oh iya, silakan langsung saja Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama, saya speechless begitu Pak Alfonsus Glory. Saya sedang Kenapa nih membayangkan Bu kok sampai speechless? saya sedang membayangkan menulis 600 halaman tadi Bu Endang. Wow. Oh gitu. Udah Iya. pingsan duluan ya Bu. 600 halaman itu saya sebagai guru BK kayaknya ikutan curhat begitu ya. Bagaimana mengatasi siswa begitu ya Iya. Bu Endang. Mungkin tuh isi curhatan saya 600 halaman kayaknya masih perlu ditanya Pak Alfonsus ya. Saya tadi tertarik dengan pemaparan dari Pak Alfonsus Glory. Poin nomor 7 Pak, mengurangi aktivitas yang lain begitu ya. Itu saya lagi berpikir nih gitu. Jujur saya baru mulai menulis buku karena kemarin sempat diajak teman dan itu juga karena daring ya Pak. Ketika ya ini mungkin hikmah pandemi mungkin begitu bisa dikatakan ya. Jadi setelah daring saya bisa bertemu Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia dan saya sempat menulis buku karena mengajarnya online seperti itu. Ketika dulu ceritanya dulu ya Pak, dulu masih belajar secara offline, saya hampir tidak punya waktu untuk sekedar merem gitu ya atau tidur karena banyaknya orang tua yang konsultasi atau bahkan anak-anak yang konsultasi di luar jam saya mengajar. Alhamdulillah di sekolah saya itu BK diberikan jam untuk masuk kelas seperti itu. Tapi hampir tidak punya waktu Pak Alfonsus Glory untuk sekedar menulis. Sudah sampai rumah capek begitu ya. Nah, saya baru bisa menulis ataunya belajar menulis itu ya ketika pandemi ini gitu. Karena kan online akhirnya punya waktu untuk me time lebih banyak gitu ya. Seperti ikut kegiatan seperti ini, kalau saya harus datang ke Malang, mungkin saya harus izin ya Pak, begitu ya, izin 3 hari dari tempat saya gitu kan. Tapi dengan online seperti ini difasilitasi oleh Sekolah Guru Merdeka, saya jadi bisa ada di sini, ketemu Pak Alfonsus Glory seperti itu. Nah itu Pak, maksudnya bagaimana ya, kalau saya mungkin kesulitan di situ, membagi waktu antara kegiatan saya sehari-hari dengan kekuatan atau keinginan motivasi yang kuat untuk menulis gitu. Mungkin itu ya Pak. Tadi seperti Bu Tanti kan, ya kayaknya butuh motivator nih gitu, butuh lingkungan ya Pak. Artinya butuh lingkungan yang memang bisa mendukung gitu. Kalau enggak yang kadang lost doll gitu ya. Kalau istilahnya jadi lost doll. Baik, gitu terima ya Pak. kasih Ibu. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Tadi saya tertarik dengan poin nomor 7, kurangi kegiatan. Nah, itu lagi saya mau nanya nih. Bagaimana caranya biar waktunya tuh nggak lost doll, akhirnya semangatnya juga turun. Seperti itu, terima kasih untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu pertanyaannya silakan Pak Alfonsus, mungkin tadi sudah jelaskan sedikit Pak ya tentang manajemen waktu ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Krisna ya sudah memberikan pertanyaan berkelas. Dua orang ini benar-benar menguras pemikirannya. Pertanyaannya memang bagi saya berkelas. Mengapa demikian? Sudah ada motivasi, ya kan? Motivasi sudah ada, tinggal bagaimana meningkatkan motivasi. Ini adalah salah satu karakter kita, orang ketimuran, orang Indonesia. Sudah ini. Mengapa demikian? Saya pun dulu seperti itu. Ini agak curhat ya jadinya ya. Jadi
Nggih, Pak, nggak apa-apa, Pak, karena di Ya, sini kan guru BK, jadi curhat boleh kok. baik. Ya, Saya guru BK makanya nih, Pak. tadi Betul saya gitu ya sampaikan Bu ya, guru guru BK BK itu semua nih Pak. penyabar, pendengar yang Iya baik, ya betul. kan? Nah, jadi begini, memang motivasi saya terbangun itu setelah saya pulang dari Eropa. Nah, ini terus terang saya sampaikan. Jadi saat itu saya mendapatkan satu kesempatan untuk tinggal di sana. Di Eropa saya tinggal di Jerman, di kota Aachen. Kemudian saya 2 hari sekali harus bolak-balik ke Belanda. Setiap 2 hari sekali, Jerman Belanda itu PP. Kemudian awal datang ke sana saya itu kayak apa ya, kayak boleh saya katakan orang yang stres gitu, bingung mau kemana-mana. Karena apa? Melihat orang begitu disiplin. Nah ini orang begitu disiplin, baik itu disiplin waktu dan seterusnya. Dan itu terjadi pada diri saya sendiri. Saya yang datang ada di sana, kebetulan esok hari saya punya acara. Dan saya harus mengikuti kegiatan di Belanda. Dijemputlah bis waktu itu pukul 8 kurang 15 menit. Itu dapat pesan dari ponsel itu jam 8 kurang 15 menit ada di depan lobi ya, depan lobi hotel. Nah saya ini baru turun Bu, jam 8 kurang 15 menit ini baru turun. Bis itu sudah tidak ada, sudah pergi. Dan kemudian saya katakan, kemudian dijawab sama si security, bilang, Bapak tidak punya manajemen waktu yang baik. Itu yang bikin saya langsung sampai saat ini itu tertancap. Jadi saya di sana itu banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan. Kuncinya satu, disiplin dan kemauan. Sebenarnya mengurangi waktu ya kita kurangi, kalau waktu kita ngobrol ya buat apa sih kita ngobrol terus, kan nggak mungkin, ya kan? Sebenarnya itu dari passion kita. Jadi kalau memang kita punya niat, dan saya yakin kebetulan menulis pun itu juga saya dulu nggak suka menulis gini, nggak suka. Jadi ya Bapak Ibu semua nggak suka. Tapi begitu saya pulang dari Eropa itu memang banyak yang saya dapatkan. Dan salah satunya adalah menulis. Mengapa demikian? Karena saya lihat di sana orang tua, anak kecil itu pegangannya buku. Beda kalau kita kan pegangannya ponsel, Bu. Itulah membuat mereka cerdas dan kita tertinggal. Itu loh. Jadi itu satu contoh yang memang nyata. Baik di dalam kereta, di mana saja kita jumpai orang pasti bawa buku. Dan ke sekolah, anak tidak membawa buku. Karena apa? Sudah siap dari rumah, di sekolah tinggal praktek saja. Praktek saja. Sekolah di sana berlangsung 4 jam. Mengapa permasalahannya sekarang kita yang sekolah di sini sekian jam, tapi produk menulis, produk membacanya, literasinya masih rendah. Padahal kita sekolah sekian jam, mengajar sekian jam. Nah ini yang bagian dari motivasi yang harus kita bangun dalam diri kita. Dan saya yakin semua itu bukan masalah hanya niat dan kemauan. Coba kita disiplin dari waktu yang ada 24 jam itu. 8 jam kalau kita gunakan untuk bekerja, sisanya untuk apa? Kita tidur berapa jam? Sudah Bapak Ibu bisa memikirkan sendiri, panjenengan mau apa? Ataukah mau nulis, atau menghabiskan novel, ataukah buka kamus, dan saya kira nggak mungkin. Gitu. Saya itu di sini sudah tanda tanya. Gitu. Satu contoh tadi misalnya PTK, ini saya sambung ya, misalnya PTK. Mengapa karya PTK sampai misalnya sudah ada, dan seterusnya? Loh, kalau PTK, Bu Bapak Ibu, ya memang itu sebuah karya ilmiah, ya karya ilmiah. Tapi saya yakin nggak akan dibawa kemana-mana, nggak akan dibawa pergi-pergi. Masa tulisannya laporan penelitian dibawa pergi ke mall kemana-mana. Tapi kalau Bapak Ibu punya seperti ini, ya contoh seperti ini, ya kita bawa kemana-mana kita nggak akan malu. Ini prestis bagi kita. Jadi satu contoh saja. Nah ini kebetulan saya juga barusan selesai PPG. Jadi kawan-kawan PPG pun kemarin yang satu angkatan sama saya itu ya semuanya turut bikin buku dan cipta sejarah di PPG angkatan saya. Ya bukan soal pamer tidak, tetapi kami memang benar-benar ingin memberikan sesuatu yang bermakna. Dan kebetulan kawan-kawan juga saya fasilitasi dan semangat semua akhirnya menulis satu kelas 35 orang itu, 35 mahasiswa PPG Daojab itu. Akhirnya mereka bisa menuliskan dan saya berikan waktu berapa lama? 1 minggu. Ayo silakan menulis. Akhirnya mereka juga mau memberikan konsep-konsep kisah inspiratifnya selama mereka mengikuti PPG, ditulis. Baru kemudian diserahkan ke saya. Kemudian
sudah kelar dan sekarang melalui proses perizinan. Sekarang sudah masuk ke proses, tinggal menunggu proses keluarnya surat izin terbit. Itu ya dari Bu Trisna. Terima kasih. Mungkin semoga bisa memberikan pencerahan. Baik. Ya, terima Baik, kasih terima Pak. kasih. Terima kasih Bu Tisna atas pertanyaannya. Intinya disiplin dan kemauan ya Bu ya. Baik, ada pertanyaan di chat Zoom, Bapak Alfonsus. Ini dari Pak Ferry dari SMP Katolik Kesuma Mataram. Selamat malam Pak, saya Saverius dari SMPK Kesuma Mataram ingin bertanya bagaimana contoh teknik dalam menulis sebuah buku. Terima kasih. Baik, sebenarnya ini nanti kalau kami ulas itu panjang ya kan, karena biasanya kalau saya memberikan materi menulis buku itu 1 minggu Bapak Ibu. Ini saya cuma diminta 3 hari, bingung saya. Biasanya minimal itu saya 1 minggu sudah. Jadi begini, teknisnya begini. Tadi yang pertama misalnya ya, ini secara gambaran umum aja. Ide dituangkan dan berikan gagasan pendukungnya seperti apa. Tulis dulu aja, nggak usah takut. Tuliskan dulu, kemudian kalau sudah selesai mulai dari inti sampai ending. Jadi misalnya paragraf itu kan kadang bingung ya, Pak, biasanya kan ada induktif, ada deduktif. Kalau misalnya ketemu dengan guru bahasa Indonesia, pasti ditanya gitu. Sudah, nggak usah bingung. Kalau ini karya kita sendiri, nggak usah memperhatikan itu. Ngapain harus seperti itu? Gitu loh. Kalau ini karya sendiri, nggak ada yang melarang. Hanya nanti kan pasti ada editor akan membantu. Nah, gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu semua menulis dan tulisannya hanya berupa tulisan, sudahlah. Saya yakin nggak akan kemana-mana. Paling banter di laptop, di lemari, selesai. Itu aja. Dan orang lain nggak akan bisa menikmati. Bagaimana kita menebar kebaikan, menebar ilmu yang kita miliki, menebar pengalaman. Kenapa sih kita pelit sama pengalaman kita? Janganlah kita pelit, ayo kita bagikan, ayo kita bikin buku, kan gitu. Ayo kita bagikan ke kawan-kawan kita. Kita nggak boleh pelit, karena nenek moyang kita juga nggak pelit. Kita diajari hidup berbagi. Itu ya. Jadi tulis saja gagasannya seperti apa. Kemudian setelah itu kalau sudah pasti namanya buku itu ada kata pengantar, ada daftar isi, ya sistematikanya sama dengan tulisan buku yang lain. Ada sinopsisnya, ada yang lain, dan nanti akan saya terangkan panjang di sesi berikutnya mungkin. Kalau sekarang sepertinya panjang, karena ini kompleks gitu, harus berkaitan begitu. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Sumarto SMAN 1 Padang, Cermin dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarto SMAN 1 Padang, Cermin Lampung. Izin bertanya, tema atau materi apakah yang dapat ditulis dan dibukukan untuk guru BK yang memiliki nilai poin untuk kenaikan pangkat? Mohon pencerahannya. Dari Lampung nih Pak. Monggo Pak, langsung dijawab. Iya, tema topik apapun Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu guru BK ini kan sudah punya spesifikasi BK ya. Beda dengan kayak saya ini kan guru mapel ya, guru mata pelajaran, guru tematik gitu. Jadi semuanya melebar kemana-mana. Tapi kalau guru BK kan sudah punya potensi khusus. Ini lebih mudah. Bagaimanapun juga kalau karya itu sudah ber-ISBN, beda nilainya karena sudah tercatat di Perpusnas, ya sudah tercatat di Perpusnas, otomatis nilainya ya pasti gini. Bahasa kasarnya seperti ini loh. Jadi misalnya ya, ada satu orang pengawas datang misalnya verifikasi data dan seterusnya, asesor misalnya. Kalau asesor itu tahu punya Bapak Ibu ada namanya di sini, ada kemudian ada ISBN-nya, sudah Pak nggak akan berani bertanya Pak, karena belum tentu semua bisa menulis. Sungguhan ini. Jadi ini saya ngomong apa adanya ini realita gitu loh. Belum tentu jabatan tinggi apapun belum tentu mempunyai karya-karya seperti ini. Karena apa? Bagi saya karya ini tetap bersejarah. Maka prinsip saya adalah happy today, tomorrow I don't know. Kita sekarang bahagia, bersyukur, besok apa kata yang maha kuasa, apa kata Sang Hyang Widiwasa, katanya orang Bali kan begitu.
Jadi saya kembalikan ke sana. Maka topik, tema, sudahlah tuliskan. Seperti apa Bapak Ibu inginkan. Bapak misalnya penanganan siswa bermasalah kekinian misalnya, ya guru BK kekinian, banyak. Nah, guru karena apa? Kok ada kekinian misalnya? Nah, guru BK dulu sama sekarang kan beda kok. Sekarang juga ada akses teknologi, bimbingan juga bisa menggunakan internet dan yang lainnya. Kenapa tidak begitu? Kita sudah dipermudah. Jadi tema-tema kita itu terbuka lebar. Ya, tema-tema kita itu luas sekali. Tidak usah takut. Tuliskan aja, nanti saya bantu perbaiki. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang pas, saya bantu. 100% saya bantu. Karena kalau sudah diginikan sama Pak Eko itu saya tidak bisa menolak Bapak Ibu. Karena kebetulan ini juga agenda padat ini menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan. Sebenarnya saya nggak bisa kemarin itu karena harus ayo itu. Ya sudah harus ayo saya bilang itu. Sudah, akhirnya saya lari lah ke Pak Eko dan akhirnya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru BK semua. Dan ini sesuatu yang membanggakan bagi saya. Gitu ya. Ditulis saja, tidak usah punya rasa takut, karena prinsip kita adalah berani. Takut itu bagian dari mental. Kalau kita mengajari anak kita untuk berani, mengapa kita takut menulis, gitu loh. Mengapa kita takut? Kalau kita selalu mengajari anak, ayo kita harus berani, kita bisa, tapi kita sendiri tidak bisa. Tapi ini gimana masalah besar ini, masalah mental, itu loh. Yang mental kita yang kita bangun, ini motivasi juga, motivasi bagian dari kita. Gitu ya. Baik. Terima kasih Pak. Waduh ini makin semangat menulis semua nih. Ibu Tisna udah semangat lagi nih Pak. Alhamdulillah ini motivasinya keren sekali. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Alfonsus? Boleh unmute suaranya kemudian mengajukan pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya, last question. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Ada. Oh, ya, silakan Ibu. Ya, baik. Saya Ibu Masri, salah satu guru BK di Kota Sukabumi, SMP dan SMA. Beberapa tahun yang lalu pernah menulis beberapa judul gitu ya, kemudian sudah dijadikan satu buku, tapi itu perkumpulan bareng-bareng gitu loh. Nah, untuk sebetulnya sudah pernah menulis ya, tapi setengah-setengah gitu ya. Apa-apa yang setengah itu kan bahaya gitu kan Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi pinginlah itu yang setengah-setengah ini jadi tulisan beneran gitu. Bagaimana kiat-kiat untuk menggabungkan tulisan-tulisan setengah-setengah itu sehingga menjadi hal yang bermakna. Seperti itu Bapak, mungkin bisa diberikan solusinya seperti itu. Kemudian saya sendiri itu umurnya sudah 50 lebih. Apakah masih bisa untuk kontribusi menulis gitu ya? Seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, silahkan Pak. Ya, saya itu guru ini dari Ibu siapa tadi ya barusan ya? Ibu siapa ya? Ibu Masri Pak. Ibu Masri. Sampai Ibu Masri. ngomong masalah usia itu, jadi saya ingat penulis buku yang barusan terbit kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu. Itu kebetulan saya idol ya, yang diceritakan tadi loh Bu, yang Bu Trisnya mengatakan 600 halaman. Ini penulisnya usianya 78 tahun. Jadi ya seorang budayawan dari kota Palangkaraya. Kebetulan dia adalah sebenarnya orang ini asli Malang, ya orang asli Malang. Kemudian dia menetap di Palangkaraya dan jabatan terakhir kalau tidak salah Kepala Dinas Kota Palangkaraya. Namanya Pak Yusuf. Nah, beliaunya ini karyanya sudah ada dan sudah terbit dan sudah saya kirim ke Palangkaraya. Itu usianya lebih di atas Ibu. Nah, berarti kan tidak ada permasalah dengan usia. Kalau untuk masalah rumput, tulisannya ini kok setengah-setengah Pak, mencolot-mencolot dari depan ke belakang, dari tengah ke samping misalnya. Bagaimana ini? Nah, dalam sebuah cerita, ini saya ngomong masalah ceritanya, kan pasti ada alur. Misalnya ibu dari pagi sampai
malam itu ngapain. Itu aja yang paling sederhana. Apakah dari malam langsung malam, kan nggak mungkin dong. Nah, itu kan pasti kita ingat-ingat. Oleh sebab itu tadi saya katakan kita ingat memori itu dalam sebuah tulisan. Nah, kalau kita mengingat waktu kita, ya kan, manajemen waktu kita itu akan mengembalikan pikiran kita di mana kita ingat tentang momen atau sesuatu yang membuat kita terinspirasi atau kita memiliki gagasan pada saat menemukan. Misalnya di pagi setelah sembahyang subuh, aku ide yang baik, udah langsung diikat aja. Gak mungkin ide setelah subuh langsung siang hari, gak mungkin. Ada perjalanan dari subuh, misalnya berangkat kerja, naik sepeda motor, naik delman sampai gini-gini sambil menikmati perjalanan, itu kan macam-macam itu. Jadi yang kita dapatkan itu banyak sekali gitu, ya. Karena dalam sebuah buku pun itu pasti ada alur, dan alur itu juga bermacam-macam, tidak bisa dipersalahkan. Paragraf itu juga bisa induktif, juga bisa deduktif. Artinya kalimat utama itu juga bisa di depan, juga bisa di belakang berupa kesimpulan. Sama dalam apa yang sudah Ibu dapatkan. Kalau misalnya Pak, tulisan saya ini dari pagi sampai sudah ada di malam, Pak, siangnya hilang. Nah, karena tidak diikat lagi itu. Coba kita ingat kembali. Kita ingat aja, maka nggak akan lupa. Ya, kita ingat, kemudian apa sih? Nah, itu kita uraikan. Nah, tapi jangan berhenti hanya diuraikan saja. Ya, kalau hanya berhenti diuraikan saja, ya sudah, kertasnya itu akan dibikin bungkus kacang besok. Nah, saya yakin itu. Saya akan yakin kali. Karena apa? Karena manusia itu cenderung punya rasa lupa. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Usia berapapun, lupa itu ada. Dan lupa itu wajar, tapi lupa juga bisa membawa bencana. Lupa itu juga bisa menghadirkan sesuatu yang membuat kita lebih baik, juga bisa membuat kita menjadi lebih buruk. Tadi sudah saya contohkan, saya hanya selisih waktu 2 menit saja, saya ditinggal bis, Bapak Ibu. Nah, ini ya saya bingung, karena di sana saya seorang diri, nggak ada teman dari Indonesia. Nah, terus mau gimana ini? Masa mau jalan aja di pinggir jalan, dikira gelandangan saya nanti. Nah, kan begitu. Jadi ini membuat membuat saya itu terbangun begitu ya, motivasi sederhana, tapi memang ini harus kita ikat, tidak bisa kalau tidak. Contoh tadi sudah saya contohkan banyak sekali, tinggal Bapak Ibu bagaimana menuliskan titik-titik itu tadi, gitu ya. Jadi diikat aja tulisan itu, dan jangan pernah berhenti. Kalau sudah menulis, ya lakukan bagaimana tulisan itu bisa terbit. Nah, kalau dengan kompetensinya menulis itu baik sekali, bagus sekali, tapi kalau tulisannya nggak bisa terbit, nah ini ya terus jadi tanda tanya juga, gitu loh. Belum bisa disebut sebagai penulis profesional, sehingga karyanya nggak bisa dinikmati orang banyak. Sama Bapak Ibu, saya awalnya juga sama seperti Bapak Ibu semua, sudah berangkatnya saya ya lost doll tadi itu, sudah nggak punya apa-apa. Tadi saya, kalau Bu Tisna tadi mengatakan lost doll, jadi ingat saya. Jadi istilahnya seperti itu, begitu ya? Istilahnya Bu Begitu, Tisna itu, Pak. Baik. Iya. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah tertampar berkali-kali ini ya? Aduh, ayo, rajin, semangat menulis gitu ya. Terima kasih Pak. Mungkin tadi sudah menutup di sesi kedua ya Pak ya. Kita langsung lanjut ke sesi ketiga. Terima kasih Pak Alfonsus sudah hadir di sesi kedua. Bapak, saya izin untuk melanjutkan di sesi ketiga ya Pak ya. Baik Mbak, saya mohon izin ya, Bapak Ibu guru semuanya, saya mohon izin dulu. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Salam inspiratif, jangan lupa dilanjutkan bukunya. Ya Pak Alfonsus, makasih. Ya, kita bertemu besok lagi ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu yang belum sempat dijawab oleh Pak Alfonsus untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk, nanti kita akan lanjutkan di hari berikutnya ya nanti ya. Jadi jangan khawatir, nanti akan tetap dibahas, kemudian akan dijawab oleh Pak Alfonsus dan bisa ditanyakan kembali besok atau lusa. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif di sesi kedua. Sekarang kita akan memasuki di sesi ketiga bersama Bapak Fuku.
Bisa tes suara dulu mungkin Bapak dari Bapak bersama Bapak Kuku Widiatmoko MPD. Beliau akan menyampaikan tentang menangkap ide bagaimana menulis gitu ya Pak ya. Kepada beliau kami persilahkan. Silahkan Pak, tes suara dulu Bapak, masih putus-putus mungkin Pak. Baik, suara. Selamat malam, salam sehat. Selamat malam. Ya, alhamdulillah sudah terdengar dengan jelas Bapak. Mungkin bisa dimulai share screen-nya ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, saya mau ngomong apa ini terusan? Sudah dituntaskan. Masih banyak Pak yang harus diomong Pak. Masih banyak sekali. Pak Nugroho sudah ngomong panjang lebar, banyak hal, mengapa harus menulis, gitu kan. Lalu Pak Alfon juga memberikan strategi, cara jitu menulis. Lalu Pak Nugroho, founder, luar biasa, bisa punya inisiasi. Semua 2 datang pagi. Mengumpulkan yang kita. sesi 2 datang pagi, Pak apel selalu. Pak Kuku, aman ya? Suaranya di unmute dulu. Oke ya. Ya. Cek suara masuk ya. Iya, oke. Iya, baik Pak. Silakan dilanjutkan. Sudah menyampaikan tentang 3 kemampuan dasar, menulis, membaca, dan berhitung. Teman-teman juga sebetulnya sudah punya kompetensi dasar. Istilahnya kompetensi sebagai guru adalah bahasa saya SPP. Ya, SPP. SPP itu apa? Kompetensi sosial, Bapak Ibu harus bisa bergaul di tengah masyarakat, berkontribusi, lalu kompetensi pedagogi, lalu juga personal. Nah, hal itu yang menjadi satu pemicu. Dan kita harus bersyukur bahwa di ruang perjumpaan ini ya, ini ruang perjumpaan, ruang inspirasi, yang dulu-dulu tidak pernah terbayangkan. Saya salah satu orang yang bersyukur dengan adanya pandemi ini. Dalam sesi tertentu. Mengapa? Jika saya harus mengisi materi di luar kota, butuh waktu perjalanan saja berapa lama? Butuh waktu istirahat. Di sana ngisi 2 jam, 3 jam, terus balik lagi ke Malang. Istirahat butuh waktu. Harus lagi mengatur waktu dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya pandemi ini, kita diperkenalkan dengan aplikasi Zoom ini, sungguh luar biasa. Saya tidak perlu kemana-mana, tapi kita bisa berada di salah satu frame yang sama, bisa melihat wajahnya, hidungnya gitu kan, pipinya seperti apa begitu. Di ruang perjumpaan ini, ada yang dari Aceh, ada yang Kalimantan, ada yang Maluku, ada yang Jogja, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Semuanya orang-orang hebat, guru-guru BK yang hebat. Bahkan Pak Eko mengatakan guru BK keren. Ya, kalau tadi sudah disampaikan, saya akan sedikitlah membagikan ya. Saya sedikit saja karena sudah banyak hal. Jadi semoga ini menjadi satu pemicu bagi teman-teman, bagi kita semua yang ada di ruangan ini. Apakah terlihat, Mbak Endang? Halo? Terlihatkah? Terlihat. Oke, ya. Ini acaranya ini ya. Nah, lalu saya akan berbicara soal apa? Bentar. Oke, kok tidak bisa. Oh, ini yang. Ya, ini temanya ini. Menangkap ide. Tadi saya mendengar mulai awal sampai akhir tadi kesulitan teman-teman menangkap ide. Ya. Di ruang perjumpaan ini kita sebetulnya banyak ide. Ketika saya melihat teman-teman ini sudah muncul banyak ide ini sebetulnya. Dari pertanyaan teman-teman yang ajukan. Dari satu respon yang teman-teman munculkan di kamera, itu sebetulnya bisa menjadi ide yang luar biasa. Maka saya
menggunakan satu metode bahwa saya yakin saya memposisikan teman-teman bukan gelas kosong ya. Pada kesempatan ini selalu saya katakan di mahasiswa saya atau siapapun yang ikut pada proses mentoring saya menempatkan teman-teman semuanya bukan gelas kosong yang harus saya isi terus saja. Karena kalau gelas kosong, ketika saya isi terus-menerus, suatu saat akan tumpah, akan penuh, akan luber. Dan ketika airnya jatuh ke lantai, ada orang lewat jatuh. Justru malah mencelakakan. Maka saya memposisikan teman-teman semua, guru-guru BK keren ini adalah lilin. Maksudnya apa lilin? Lilin itu akan berguna ketika dinyalakan. Lilin itu akan bermanfaat ketika dinyalakan karena bisa menerangi. Menerangi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menerangi bagi orang lain. Nah, lilin itu menjadi panduan, menjadi patokan, menjadi arahan. Oh, di sana ada. Ketika suasana gelap, ketika lilin menyala, maka itu menjadi panduan. Nah, guru-guru BK yang keren ini juga seperti itu. Dengan menulis buku, teman-teman menerangi dirinya sendiri, menjadi obat. Di tengah pandemi ini banyak murid yang susah, banyak murid bermasalah, banyak orang tua yang curhat. Nah, itulah bentuk pelayanan. Nah, yang diberikan. Nah, sekarang pada saat ini saya mengajak teman-teman berinteraksi. Nah, pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Mengapa teman-teman jadi guru BK? Ya, coba ketikkan di chat. Mengapa sih teman-teman itu mau jadi guru BK? Atau apa alasan teman-teman jadi guru BK? Silakan diketikkan di chat. Jangan panjang-panjang ya. Alasannya apa? Karena faktor keturunan, melanjutkan profesi orang tua, karena faktor lingkungan, karena memang banyak masalah, karena butuh dan lain sebagainya. Coba teman-teman silahkan mengetikkan di ruang chat apa yang menyebabkan, alasan apa, mengapa teman-teman jadi guru BK. Silahkan, saya tunggu. Dan nanti saya tolong dibantu Mbak Endang untuk membacakan jawaban atau alasan teman-teman menjadi guru BK. Itu kira-kira apa sih? Apa yang menggelitik? Apa yang menyebabkan? Dorongan apa? Faktor apa? Faktor dari diri sendiri kah? Kalau dari diri sendiri itu saya ingin membantu karena bentuknya menjadi guru BK itu kan menjadi orang yang memberikan solusi, tempat curhat, dan lain sebagainya. Yuk silakan, apa yang menyebabkan atau alasan apa teman-teman menjadi guru BK? Senang dengerin cerita orang lain. Waktu SMA, oke, panggilan hati. Waduh, senang Jadi berbagi. tempat curhat, gitu katanya. Ya, itu silakan. Ini coba, yang lain coba. Ortu nggak membiayai kalau nggak masuk PTN, terpaksa jadi guru BK. Oke, keren. Maaf, oke. Ya, saya belum isi Lulusannya dapat. yang satu-satunya yang terbuka katanya Pak. Ayo, yang lain silakan. Lucu-lucu banget. Yuk, bantu siswa. Senang berbagi, panggilan hati. Banyak sekali nih Pak. Ayo, Passion silakan saya yang memang belum. ingin jadi konselor anak remaja katanya Pak. Wih, keren. Ayo, silakan ada lagi senang mendengar dan memberikan solusi. Wih, keren, Senang keren. membantu siswa yang bermasalah. Oke. Yuk, siapa yang belum? Suka yang menantang. Waduh, ada yang alasannya. Suka yang menantang. Ini ada yang asik nih Pak, memperbaiki pandangan guru BK. Semasa saya SMA seperti jadi polisi sekolah. Itu memang curhatan banyak guru BK nih Pak. Polisi sekolah adalah guru BK gitu Pak. Alhamdulillah rezekinya di guru BK. Amin. Iya. Gitu kan. Ayo, silakan teman-teman. Dituliskan. Mengapa teman-teman jadi guru BK itu loh, alasannya apa? Coba. Katanya menantu idaman Pak. Katanya Pak Hamdan. Apakah benar nih menantu idaman adalah guru BK? Bukan malah ditakuti ya, tua ya. Awal masuk jurusan karena ingin ada yang senang dekat dengan anak-anak. konselor yang profesional yang bisa lengkap senang menolong orang jadi puas Pak. Wih, menolong orang, siap. Menolong orang. Oke, silakan yuk. Banyak permasalahan anak jadi ada yang bertujuan hipnoterapi gitu ya. Oke, ya.
Oh, saya banyak sekali ya. Baik, teman-teman. Itu sebetulnya bisa menjadi sebuah ide. Ya, itu bisa menjadi ide. Bagaimana yang melatar belakangi teman-teman jadi guru BK itu. Nah, ini kan. Oke. Oke, enggak punya ide saya. Ide tidak perlu dicari. Ya, aku nggak punya ide, aku harus nulis apa ini? Itulah kesulitan yang dihadapi. Aku nggak punya ide, Pak. Mau nulis apa? Ide itu tidak perlu dicari. Ide sudah ada. Baik dari aspek internal diri teman-teman, maupun dari aspek eksternal. Orang di sekitar itu. Permasalahan anak-anak, permasalahan teman-teman guru. Memang guru BK itu menjadi curhatnya anak-anak saja. Tidak. Teman jadi curhatnya rekan-rekan guru. Memang yang bermasalah hanya muridnya saja. Teman-teman guru pun juga lebih banyak masalahnya. Dan itu lebih krusial lagi. Aduh, ternyata yang bermasalah bukan hanya murid. Ternyata temanku juga bermasalah mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kan? Ujung kaki sampai ujung rambut. Masalahnya itu guru lebih kompleks. Yang arisan lah, yang kreditannya, yang macam-macam kan. Nah, pelayanannya sebetulnya ketika menghadapi siswa itu menjadi sebuah media teman-teman guru BK untuk lebih mendalami ya. Jadi teman-teman, ide tidak perlu dicari. Ide itu ada dalam diri teman-teman. Itu tadi kan mengapa alasannya jadi guru BK. Itu juga bisa menjadi ide. Lalu tools menangkap ide. Alatnya apa? Ya. Tools itu apa? Ibaratnya HP. HP ini berfungsi ketika ada toolsnya toh, ada WA-nya, ya toh, ada aplikasi WA-nya, ada Google-nya, ada YouTube-nya, baru bisa berfungsi. Coba kalau HP ini tidak ada isinya apa-apa, tidak ada tools yang tersedia, maka tidak berfungsi HP ini. Ya, demikian juga kita, teman-teman semuanya, untuk ide ada tools yang sudah tersedia. Ada mata melihat gerak-gerik siswa, perilaku siswa, perilaku bagaimana dia berteman, perilaku dia berjumpa dengan temannya, bagaimana bekerja kelompok di dalam kelas, bagaimana seperti apa. Mata kita menangkap itu. Lalu terus yang kedua adalah telinga, bagaimana kita mendengar. Pelayanan terbesar guru BK adalah telinga, bagaimana mendengar. Telinga kita membuka lebar-lebar. Lalu yang berikutnya adalah perasaan. Bagaimana perasaan teman-teman? Ya memang nakal anak itu. Ya sudah, biarkan saja. Ya toh, kita sering melakukan seperti itu. Ada guru-guru, ya sudah, ngapain dia? Itu masalah-masalahnya dia sendiri. Ada yang seperti itu karena apa? Sudah tidak kuat. Telinganya tidak kuat, perasaannya tidak kuat, ya sudah, biar. Lalu pikiran. Nah ini sekarang pikiran ini kita masuk di wilayah ini. Pikiran itu bagaimana pikiran kita mengolah itu semua, mengolah mata dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, bagaimana perasaan kita. Ya. Sampai ada yang kelelahan mendengarkan curhatan, nah sekarang kita olah bagaimana itu. Bagaimana kita mengelola untuk diri kita sendiri, bagaimana kita mengolah curhatan dari wali murid, dari teman guru, dari siswa kita, bagaimana. Nah itu perlu pikiran yang harus dipakai. Nah, bagaimana menyaring ide? Nah, menyaring ide banyak. Nah, sekarang kita mau tentukan. Kita mau nulis apa sih? Mau nulis curhatan? Atau mau memberikan sebuah analisa? Atau memberikan sebuah solusi? Atau berbagi pengalaman? Nah, ini ya. Berbagi pengalaman? Atau mau menjelaskan metode cara mengatasi siswa? Atau mau tujuannya hanya berbagi pengalaman saja? Atau menceritakan kasus per kasus, nah, silahkan teman-teman memposisikan itu semua. Lalu berikutnya, untuk siapa? Apakah untuk murid juga, atau untuk sesama rekan guru BK, ataukah untuk wali murid, ataukah untuk umum? Ya, geng motor pelajar. Nah, kita mau menulis dari sisi mananya? Maka kita harus lihat tujuan menulis kasus geng motor itu apa? Cara hidupnya kah? Cara berkomunikasinya? Bagaimana membangun solidaritasnya?
Nah, untuk siapa tulisan itu? Nah, untuk subjektif, untuk diri sendiri kan? Untuk diri sendiri berarti ya itu hanya saya simpan untuk diri sendiri. Itu aspek subjektif, atau objektif, berarti objektif untuk kepentingan umum. Ini bisa dikonsumsi oleh siapapun. Nah, ini menjadi penting juga. Lalu berikutnya, syarat menangkap ide. Nah, seringkali, aduh, aku nggak iso, aku mau ngomong apa ya? Kita pikir, bukan itu, nggak cocok, nggak bagus idenya. Coba ini, wah nggak cocok, jelek. Nah, kita seringkali menutup ide itu. Ya, seringkali kita menutup pikiran kita sehingga kita sulit menyerap, menangkap sinyal-sinyal ide yang ada di sekitar kita. Katakan di penghapus yang ada di kelas. Kalau kita hanya melihat sebatas penghapus, ya selesai, tidak ada maknanya, tidak ada ide. Coba penghapus itu gunanya apa? Untuk membersihkan. Nah, nanti kalau kita tarik menjadi tulisan, bisakah penghapus menjadi sebuah objek tulisan? Bisa. Bisakah penghapus menjadi ide tulisan? Oke, barang-barang di sekitar teman-teman, di meja teman-teman apa? Di tempat saya ini ada pensil, ini ada botol minuman, ini ada penggaris. Ketika pikiran kita mau terbuka, contohnya sebagai penghapus, artinya apa? Bagaimana kita menjadi penghapus? Hapuslah kekotoran, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman. Nah, hal seperti itu. Pensil. Bisakah menjadi ide tulisan? Bisa. Mari kita mengisi kehidupan kita dengan karya-karya yang berkontribusi, yang edukatif, yang solutif bagi siswa. Nah, itu pensil. Kita terus berkarya menuliskan dalam kitab-kitab kehidupan kita, dalam buku kehidupan kita. Dan masih banyak hal lagi yang bisa menjadi ide yang penting bagaimana pikiran kita terbuka. Nah, ini mau berdiskusi. Nah, seperti hari ini kita di ruang perjumpaan virtual ini kita berdiskusi. Mau menerima kalau melihat kasusnya geng motor dari aspek ini bagaimana? Dari sudut pandang ini bagaimana? Oh iya ya, ternyata geng motor itu bukan satu-satunya faktornya adalah anak yang nakal, tapi kenapa anak itu nakal? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu kita diskusikan. Lalu yang berikutnya menerima sudut pandang lain. Nah, sudut pandang lain itu artinya bahwa kita melihat persoalan itu tidak hanya satu permasalahan saja penyebabnya. Contoh anak terlambat. Kalau kita hanya berpatokan pada satu sudut pandang aja, maka kita mengatakan bahwa anak itu malas. Mesti terlambat. Tapi kalau kita mau menerima sudut pandang yang lain, kita akan melihat mengapa sih anak itu terlambat. Atau mungkin dia membantu orang tuanya, ataukah di rumah ada masalah, ataukah ada sesuatu yang harus dia kerjakan terlebih dahulu, maka dia terlambat. Nah, sudut pandang luar lain itulah yang perlu kita mau menerimanya. Oke, nah, mengikat ide. Ide yang tadi saya katakan, oke, saya melihat menghapus. Kita mulai dari satu huruf aja ketika berada di depan laptop. Satu huruf menghapus. Ya, lalu kita tuliskan, kita mau mengatakan apa? P penghapus. Kita buat kalimat, penghapus warnanya putih. Ya, berada di atas meja. Penghapus ini dipakai untuk apa? Fungsinya untuk apa? Bahannya apa saja. Itu ketika sudah dirangkai menjadi satu kalimat, dan itu ketika kalimat-kalimat terangkai menjadi satu alinea. Sehingga sebetulnya mengikat ide itu awalnya sangat sederhana dan tidak sulit ketika teman-teman membuat status saja. Sepatu baru, ya, makan bakso, makanan enak, jalan-jalan dan lain sebagainya. Itu teman-teman sebenarnya sudah mengikat ide. Oke. Nah, ini mengkorelasikan ide dan tujuan. Nah, ketika teman-teman punya ide, punya gagasan, tujuannya mau apa sih? Tujuannya apa? Kita harus jelas dulu. Oke, saya mau menulis buku. Tujuannya apa? Oh, untuk ini, untuk itu. Saya menyalurkan hobi. Oke, bagaimana hobi? Apakah sebatas hobi saja? Oh, tidak. Apakah bisa dikembangkan? Oh, sangat bisa. Kita publikasikan, kita tawarkan. Hai teman-teman, kita bedah buku, bedah karya. Contohnya buku ini nanti setelah terbentuk 35 naskah, sudah kita bukukan ber-ISBN.
Apakah selesai sampai di situ? Oh tidak, masih ada hal lain yang bisa dilakukan. Bedah buku, siapa yang menjadi narasumbernya, siapa yang menjadi pembandingnya. Oh, kita undang teman-teman, kita bedah karya. Itu bisa sangat mungkin sekali dilakukan. Jadi tidak berhenti sampai satu kegiatan saja sebetulnya. Jika kita mau bergabung. Nah ini ya. Ini siapakah saya? Ini saya dosen Unikama, saya sosiopreneur, membantu teman-teman siapapun komunitas UMKM, siapa yang berwirausaha. Saya mendampingi, lalu saya juga menjadi mentor, termasuk bagaimana menulis buku, bagaimana mentor berwirausaha, dan lain sebagainya. Lalu, itu Mbak Endang yang bisa saya bagikan. Monggo. Baik, terima kasih Pak materinya. Motivasinya sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu guru BK yang mungkin sudah mulai, wah saya harus menulis nih. Idenya bisa dari mana saja ya Pak ya. Baik Bapak Ibu silakan yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Kuku, silakan langsung unmute suaranya saja. Atau bisa diketik di chat Zoom ya. Bisa di-unmute suaranya, langsung mengajukan pertanyaan ke Pak Kuku. Silakan, adakah yang mau ditanyakan terkait dengan dari mana ide menulis atau hal yang berkaitan dengan menulis, boleh ditanyakan ke Pak Kuku. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Baik, sepertinya sudah mulai ini Pak, mengantuk semua ini Pak, sudah mulai malam. Saya bertanya ya, silakan teman-teman mengetikkan ya, mengetikkan ini. Teman-teman mau menuliskan Ini punya Pak Kuku. ide apa? Ya, silakan dituliskan di chat. Teman-teman tuh mau menulis apa rencananya? Ya, kira-kira mau menuliskan apa tentang guru BK? Ya, guru BK keren lah. Ya, saya mengidentikan keren itu K-nya itu apa sih? Kan ada istilah di situ. Oke, itu Pak, bagaimana cara kita menfokuskan? Oke, itu Mbak, ada yang bertanya sepertinya. Oh iya, ini dari sambil menjawab pertanyaannya dari Pak Kuku tadi ya, kira-kira sudah ada ide apa untuk menulis ya? Saya bacakan pertanyaan dari Ibu Widya Astuti. Pak, bagaimana cara kita memfokuskan tulisan kita agar tidak melebar kemana-mana? Nah, itu betul itu. Itu seringkali problematika yang dihadapi para penulis. Ya, contohnya, kita mau bicara soal HP ini ya. HP adalah, tapi ketika kita melihat botol, larinya ke botol. HP kita tinggal, fokus pembicaranya geser ke botol. Lalu di sana kita melihat ada pensil. Akhirnya kita geser ke pensil. Kita melihat ada buku. Kita geser lagi ke buku. Artinya, kita perlu mengendalikan ini. Pola pikir kita, mindset kita kembali pada apa yang menjadi tujuan semula teman-teman tulis dan itu apa. Jangan sampai ada ide HP, bicara HP, lalu muncul air mineral geser ke mineral, lalu ada muncul ide pensil geser ke pensil, lalu ada ide buku geser ke buku. Teman-teman ditata, dikelola, difokuskan, saya mau ngetik atau punya ide soal HP, titik. Jangan kemana-mana. Maka dibutuhkan satu outline atau skema. Oh, saya mau menulis HP. HP itu apa saja? Nah, itu yang menjadi framework, kerangka berpikir, kerangka kerjanya. Itu Mbak Endang. Baik, fokus ya Pak ya intinya, fokus. Ya kan? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Widya sudah dijawab oleh Pak Kuku. Nah, ini ada jawaban nih Pak dari Bu Ulfa, mau nulis buku motivasi katanya Pak. Mau nulis tulisan motivasi, asik. Ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Tanti Agustina. Bapak Ibu yang lain boleh nih jawab, kira-kira sudah ada ide apa ini untuk menulis pertanyaan dari Pak Kuku tadi? Tulisan idenya apa ini? Ya, baik. Ini dari Ibu Tanti, Pak. Pertanyaannya, apa perbedaannya menulis PTK dengan menulis buku? Oke. Ya. Apa perbedaan menulis PTK dengan buku?
buku itu masih dipecah lagi, ada buku fiksi, ada non-fiksi. Ada ilmiah populer, ada yang IC, ada yang macam-macam. Nah, perbedaannya kalau PTK itu berdasarkan penelitian, ada metodologinya, ada kerangka kerjanya, ada metodologi, tahapan-tahapannya ada. Sehingga itu lebih kajian-kajian ilmiah, hasil penelitian, dan teman-teman memberikan solusi. Oh, anakku males. Bagaimana saya memberi motivasi? Bagaimana metode belajar saya? Oh, nilainya untuk mata pelajaran ini jelek. Bagaimana metode yang harus dikembangkan, yang harus diberikan kepada siswa agar nilainya baik? Oh, betul, Kak. Ini terus kalau PTK. Tapi kalau buku, khususnya buku ontologi yang hendak kita kerjakan bersama-sama ini, sebetulnya sangat sederhana dan sangat real. Karena apa? Berdasarkan pengalaman teman-teman sendiri. Tingkat kebenarannya bagaimana, Pak? Ya tingkat kebenaran berdasarkan pengalaman teman-teman. Apakah boleh? Boleh. Apakah sah? Sah. Karena penulisnya adalah teman-teman sendiri. Bukan pengalaman teman-teman saya tuliskan, tidak. Bahwa kami mau membantu, mengeditor, mementoring teman-teman jika mengalami kesulitan. Tapi yang menulis teman-teman sendiri, bukan kami. Begitu, Mbak. Iya, baik. Terima kasih Pak jawabannya. Seru sekali ya. Ini diskusi paling seru nih Pak di Sekolah Guru Merdeka Pak. Baik, ini ada jawaban nih Pak. Mau menulis perjalanan hidup katanya dari Ibu Sri Lestari. Asik. Ada juga. Ini jadi seri itu Mbak kalau perjalanan hidup itu Mbak. Oh iya. Per episode gitu ya kalau sinetron ya Pak ya. Kemudian episode. Buku Cinta Guru BK kepada siswanya. Wih. Keren ini. Keren. Dari Ibu Tanti, buku Kenapa Siswa Bermasalah. Nah. Kalau Pak Ferry mau bahas disiplin diri katanya Pak. Wah, disiplin diri ya. Ya. Mohon maaf Pak, ini permintaan dari Pak Eko ini Pak, dari Bu Mami ini katanya beliau yang jawab, boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Ya. Monggo. Ini dari Ibu Mami Isminarti dari Nganjuk, ada keresahan hati bagaimana merubah stigma negatif tentang guru BK sehingga BK benar-benar menjalankan fungsinya dengan optimal, bisa dipahami baik kepala madrasah, rekan guru dan siswa. Pak Eko mungkin bisa bergabung lagi Pak, monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Puguh. Mohon izin ya dijawab ya. Oke, ini kayaknya keresahan tidak hanya Bu Mami aja deh ini deh. Tapi keresahan dari semua guru BK ini. Jadi stigma negatif itu terus selalu yang saya sebut itu guru BK itu polisi, ya kan? Karena pertanyaannya interogasi. Kamu kenapa kemarin tidak masuk? Kamu kemarin di mana? Itu pertanyaan interogasi semua gitu. Nah harusnya guru BK itu kan pendekatannya itu pakai narasi, menggiring, membelai gitu ya. Pokoknya pertanyaan membelai sehingga kesan-kesan yang disebut kesan negatif itu akan hilang. Ketika sudah dipanggil oleh guru BK itu sudah mulai gimana ya tadi ya, saya dapat karena saya tadi dipanggil sama sama guru kemudian dikeluarkan terus suruh menghadap guru BK. Nah, guru BK itu yang memeluk itu sini nak gitu. Jadi enggak, kenapa kamu sampai keluar, enggak begitu modelnya. Nah, kalau itu polisi itu tugasnya. Nah, selalu guru BK itu menjadi ini. Nah, kalau mau ini kaitannya sama urusan menulis gitu ya. Ini menjadi bahan provokatif ya, salah satu judul ya. Judulnya begini judulnya. Mengapa guru BK ya, mengapa guru BK itu memiliki stigma negatif ya, stigma negatif itu. Nah, itu dijawab, jawabannya itu jadi tulisan, itu berseri. Yang pertama seri guru BK itu stigma negatif, ya kan? Ini ya di sini ya, stigma negatif dari rekan guru. Nah, udah dijawab ini menurut versi gurunya. Ini sudah jadi satu buku.
kemudian versi stigma negatif bagi siswa. Nah, itu kan digali tuh. Ini hanya menggali aja lah Bu ya, menggali aja. Kenapa kamu kok punya stigma negatif sama saya sebagai guru BK? Kan jawabannya banyak tuh. Banyak, kemudian ditulis, terus sudah jadi buku. Itu bagi siswa. Kemudian jelas lagi, bagi kepala sekolah, keren juga ini. Ini justru nanti kalau muncul itu menjadi tamparan keras bagi kepala sekolah itu. Jadi beneran ini. Jadi ada 3 itu sudah jadi buku loh Bu. Ini jadi Bu Mami, ini sudah jadi 3 buku. Kalau memang menggali informasi dari 3 orang ini, 3 kelompok yang menganggap atau menganggap stigmanya negatif. Jadi memang kita membuat judul mengapa guru BK memiliki stigma negatif. Nah, itu dijawab dari 3 versi. Nah, saya kira gitu ya Bu ya. Baik. Terima kasih Pak Eko. Mungkin sudah diringkas nih sama Bu Oktaviani Dian, guru BK bukan polisi sekolah gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Eko jawabannya. Terima kasih juga pertanyaannya dari Ibu Mami. Kembali ke Pak Kukuh ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Redmi 9 ini, nggak tahu Pak namanya siapa. Kayaknya nama handphone Pak ini. Perlu waktu berapa lama ya Bapak untuk bisa jadi 1 buku? Oh, katanya Pak Alfonso 1 minggu. Silakan Pak Kukuh, mungkin ada pencerahan kira-kira waktu berapa lama sih jadi buku? Berapa lama ya? Teman-teman saat ini sudah punya ide, ketikkan saja ya toh. Ya, disiapkan kerangkanya itu 2 halaman, spasi 1,5 time Roman ya. Siapkan itu sudah jadi satu naskah. 35 teman-teman sudah jadi buku, selesai. Paling enggak 1 jam. Nanti segera dikirim. Itu sudah teman-teman bisa menjadi satu karya sendiri. Nanti ketika kita proses editingnya, kita beri lipstick sedikit, kita beri bedak, kita beri alis, kita beri minyak rambut dan lain sebagainya, diberi aksesoris agar tulisan teman-teman menarik. Nah, besok ada materi tentang bagaimana menulis agar menarik, itu ada sendiri materinya. Itu besok. Lalu juga tentang struktur menulis, bagaimana struktur menulisnya. Tapi untuk malam ini, setelah acara ini, teman-teman sudah mulai nih mengeluarkan ide uraiannya dari yang disampaikan oleh Pak Nugroho sama Pak Alfon dan dari saya. Ketika aja belajar nulis ketik 2 halaman, spasi 1,5, jadi seperti apa. Nah, nanti kalau mau dikirim, silakan aja kirim ke WA Group. Nanti kita kumpulkan kira-kira cocok kok enggak ini temanya. Siapa tahu 1 hari 1 artikel. Besok 1 hari 1 artikel. 1 hari 1 artikel. Sudah menjadi berapa artikel bisa dikumpulkan. Selain kita nanti akan punya program yang untuk guru BK keren itu tadi. Gitu Mbak. Mbak, saya sedikit bagi, ada yang kelewatan ya Mbak? Ini ada yang kelewatan betul. Ini yang terkait dengan guru BK keren. Ya, mohon maaf ini. Ya. Ini. Kenapa sih disebut keren itu ya? Oh iya. Kenapa keren? Nah, ini loh keren. Mengapa keren? Karena kita harus kolaborasi. Kita tidak bisa sendirian. Ya, maka kita membuat program buku ini bergotong royong. Teman-teman sebagai guru BK akan berfungsi, bermanfaat ketika ada yang curhat. Ya, lalu E-nya apa? Ekspresi. Bagaimana kita mengekspresikan? Saat ini kita mengekspresikan dengan wajah yang penuh senyuman. Guru BK yang mudah senyum, bukan lagi guru BK sebagai polisi dengan wajah sangar dan garangnya, dengan tatapan mata yang menakutkan, interogatif pertanyaannya seperti katanya Pak Eko. Lalu R-nya, itu kesempatan kita pada tahap atau fase refleksi. Dengan menulis itu kita menjadi satu pribadi personal yang merefleksi. Wah, apa sih yang selama ini aku lakukan? Bagaimana sih peranku terhadap siswa-siswaku bermasalah? Apakah aku menjadi polisi? Apakah aku menjadi interogator yang sangat handal, yang ditakuti? Lalu E-nya yang kedua adalah
eksplorasi. Bagaimana teman-teman menggali berbagai macam potensi tadi itu. Relasi dengan sesama guru, dengan murid, dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dan macam-macam. Dan yang N adalah narasi. Saatnya guru BK menarasikan pemikirannya lewat tulisan, bukan hanya lewat status. Maka guru BK keren adalah K-nya kolaborasi, E-nya ekspresi, R-nya refleksi, E-nya eksplorasi, dan N-nya adalah narasi. Begitu Mbak yang belum saya sampaikan. Super sekali nih Pak Kuku nih. Makin membakar motivasi nih bagi Bapak Ibu guru BK. Kira-kira Pak Eko Ada itu. pertanyaan berikutnya ini gimana bagiannya Pak Eko nih? Atau ini kayaknya lebih sering dibahas di waktu beraplikasi ya Pak Eko ya, yang dari Ibu Ulfa ini. Gimana, mau dijawab Pak sekalian? Boleh. Boleh ya, saya bacakan ya. Dari Ibu Ulfa Arifah dari SMPN 1 Wonosobo. Ketika guru BK home visit ke siswa atau mengundang wali murid dan siswa ke SMP, beda penanganan. Guru BK pinginnya memandirikan pakai metode konseling, tapi cara dari wali kelas langsung interogasi dan memberikan solusi sekaligus nasihat panjang. Padahal kan otak remaja, lebih lagi laki-laki, tidak bisa menerima nasihat. Yang diperlukan adalah dialog dari hati ke hati. Bagaimana solusinya supaya siswa tetap nyaman dan hasilnya maksimal, bisa sadar dan merubah sikap. Ini enggak di kelas nih, Pak Eko, sering kali dialami oleh guru BK 1 Indonesia. Silakan Pak. Ya, jadi meskipun begini, Bu Ulfa ya, meskipun kita itu sama-sama jadi guru, ya kan, sebagai pendidik itu pasti kan punya sama-sama mesti ada namanya pengantar psikologi itu pasti itu. Tapi yang jelas itu yang memiliki pengetahuan yang saya sebut, sering saya sebut, yang memiliki mata dewa itu hanya guru BK. Karena dia yang mampu melihat apa di balik realitas itu. Pak Kukuh ini pasti tahu ini apa di balik realitas dari perilaku siswa itu. Sehingga guru BK itu lebih kuat energi mendengarnya daripada energi ceramahnya itu. Ya, bagi guru mata pelajaran wali kelas itu nggak mau dengerin karena dia nggak punya metode untuk menggali siswa. Kenapa siswa itu melakukan hal yang seperti itu, mulai dari mereka yang tidak masuk, anggaplah melanggar peraturan, ada banyak peraturan, atau kita ngomong tentang daftar cek masalahnya, wah banyak itu misalnya begitu. Nah, guru BK itu mau menggali tentang kenapa itu terjadi perilakunya, kan begitu. Nah, kalau menggali itu kan pasti anak itu kan cerita. Nah, cerita itu cerita sekali lagi dalam konteks guru BK menulis ini, cerita itu bisa jadi satu halaman sendiri kayaknya ya. Satu cerita itu sudah jadi satu halaman sendiri. Satu versus sekali lagi versus anak tadi itu, kemudian versus wali kelas misalnya. Saya itu diinterogasi, saya itu ditanya begini, saya itu sering diceramain gitu. Tapi guru BK cuman begini. Terus kenapa memangnya, kamu kenapa? Nah, pertanyaan cuman gitu-gitu aja loh guru BK itu. Tapi akhirnya menjadi dekat itu dengan siswa itu menjadi dekat. Padahal pertanyaan gitu, kenapa kamu dimarahi, kenapa gitu. Nah, itu pertanyaan menjadi dekat. Jadi sekali lagi Bu Ulfa itu. Jadi jangan khawatir, biarin aja gitu. Karena mereka tidak memiliki metode, kita maklumi aja. Jadi kita yang akan memadamkan itu emosinya anak didiknya kita itu yang sedang bermasalah itu, kemudian kita dampingi ya. Kalau kalau secara psikologi melakukan intervensi gitu ya, melakukan intervensi pengarahan itu, tapi kita mencoba dampingi gitu, mendampingi mereka dulu sebelum membuat semacam solusi. Tapi sebetulnya mereka itu punya solusi sendiri kok. Yakin mereka itu punya solusi. Ya udah kalau begitu saya nggak mau begitu, itu pasti itu muncul dari anak didik kita itu. Tapi karena diceramai melawan.
melakukan perlawanan, membantah macam-macam kayak gitu. Saya kira mungkin itu Bu ya. Tapi itu sekali lagi, kalau ditulis luar biasa. Jadi beberapa judul cerpen gitu ya, atau cerbung ya Pak, cerita bersambung gitu ya. Terima kasih Pak Eko jawabannya. Pak Kuku, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Fitriani ya, sekaligus menutup di sesi ketiga karena besok akan ada lagi dan Kamis juga ada lagi gitu ya Pak ya. Ya. Pak, ya oke. Ya. Dari Ibu Fitriani ada 3 pertanyaan. Kalau menulis gabungan dari beberapa penulis, bagaimana perhitungan untuk angka kreditnya? Yang kedua, perbedaan perhitungan antar angka kredit buku cerita dengan buku pembelajaran. Yang terakhir mungkin nanti bagian saya yang jawab ya Pak ya, biaya cetak 1 buku ISBN berapa Pak gitu. Monggo Pak Kuku. Ya, sebetulnya gini, untuk perhitungan yang jelas buku-buku yang ber-ISBN itu antara yang penulis tunggal dengan penulis bareng-bareng ontologi itu memang beda. Poinnya lebih tinggi yang penulis tunggal. Tapi kenapa? Karena memang satu prosesnya lumayan luar biasa berat dan biayanya pun memang tinggi. Tetapi kita memfasilitasi memberikan opsi yang lain, yaitu kita gotong royong. Poinnya bagaimana? Poinnya tetap lebih tinggi daripada teman-teman membuat mencetak buku tanpa ber-ISBN. Poinnya 3 kalau yang ber-ISBN. Tapi kalau yang lain ya 0, berapa begitu. Sama-sama capeknya begitu kan, tapi perolehan hasilnya, hasil poinnya, hasil akademisnya beda, hasil sosialnya beda, hasil kemanfaatannya. Teman-teman nanti setelah menulis buku, siapa tahu kalau memang itu rezekinya diundang menjadi pemateri saat acara-acara terkait dengan guru BK. Wah, guru BK dari sekolahku penulis buku loh. Nah, siapa tahu berbagi pengalaman dari materi yang disampaikan Pak Eko, disampaikan oleh Pak Alfon, disampaikan oleh saya. Sebetulnya perhitungannya, kalau menurut saya, sekali lagi mohon maaf, kalau hanya sebatas angka kredit aja sekali lagi masih terlalu sempit ya, mohon maaf. Kita memperluas wawasannya agar nilainya jauh lebih luas, cakupannya lebih luas, bahwa itu diangkakan 3. Tetapi ketika teman-teman membuat buku, namanya tercantum di situ ber-ISBN, maka mohon maaf, intelektual Anda teruji, sudah menjadi penulis dan ahlinya. Secara sosial teman-teman menjadi terkenal, ya toh. Secara diri sendiri menjadi personal branding dan mampu menjadi guru BK yang bukan lagi polisi, tetapi guru BK yang keren. Kolaborasi, ya toh, ekspresi, refleksi, eksplorasi, dan narasi. Terima kasih Mbak Endang semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuku sudah mengisi di sesi ketiga ya Pak ya. Semoga sehat selalu Pak. Saya izin menutup. Untuk bersama Mbak. Screenshot. Ya, sebelum iya Pak, nanti ini ya foto bersama ya. Setelah saya menjelaskan mungkin foto bersama dulu deh. Mungkin Ya. Mas Reza bisa print screen dulu, Bapak Ibu bisa on cam dulu. Izin on cam ya Bapak Ibu. Kita izin untuk print screen buat kenang-kenangan di batch 1 guru BK menulis. Berapa kali nih? Ada 83 peserta ya. Rambut 4 kali ya. Kita 4 kali untuk print screen. Ya, oke. Yang kedua. Apakah on cam semua ya? Sudah Mas Reza? Belum kurang 1 ya?
Iya. Iya. Oke. Sudah Mas Reza cukup? Iya. Pak Kuku, terima kasih Pak Kuku. Bisa pamitan dulu ke teman-teman mungkin Pak untuk di sesi ketiga. Terima kasih teman-teman, salam sehat. Saya juga pamit ya. Guru BK Iya, Terima kasih. kita juga pamit ya. Ya, oke. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya Waalaikumsalam. jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin saya jelaskan dulu sebelum kita akhiri Zoom meeting malam hari ini. Untuk program menulis di Sekolah Guru Merdeka khusus untuk guru BK di batch 1, keuntungannya nanti Bapak Ibu dimentori hingga berhasil menerbitkan karya berupa tulisan yang ber-ISBN, International Standard Book Number ya. Kemudian tentu saja buku ini sebenarnya bisa dikomersialkan, kemudian bisa menambah angka kredit untuk kenaikan pangkat. Tentu saja yang sudah disampaikan oleh Pak Kuku tadi bahwa terlalu sempit ya untuk hanya memikirkan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Kemudian bagaimana sistem penulisannya? Bapak Ibu bisa membuat tulisan, mungkin ide mulai hari ini sebelum mentoring ya, 2 lembar, kemudian template-nya kebetulan sudah disediakan oleh Sekolah Guru Merdeka Berkreasi Multitek, bisa cek di grup WA batch 31 atau di Zoom meeting tadi, di chat sudah saya sebar linknya. Kemudian buku ini dibikin bersama Bapak Ibu, jadi bukan karya tunggal, nanti ada beberapa karya Bapak Ibu guru BK dari satu Indonesia, dari seluruh pelosok Nusantara, yang berminat kemudian menulis dan dijadikan satu, diterbitkan menjadi sebuah buku yang ber-ISBN begitu ya. Kemudian jangan khawatir karena SGM, Sekolah Guru Merdeka Berkreasi Multitek juga menyediakan editor, jadi tulisan Bapak Ibu nanti tentu saja melewati editor ya. Dan izin ISBN ini akan dihandle oleh tim Sekolah Guru Merdeka. Jadi jangan khawatir. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk yang bertanya tadi kira-kira biayanya berapa sih? Nah itu nanti tergantung dari Bapak Ibu berapa banyak yang berminat untuk diterbitkan karyanya oleh SGM, dibantu Sekolah Guru Merdeka begitu ya. Jadi nanti untuk masalah biaya, nanti kami informasikan setelah workshop ini berakhir di hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di malam hari ini. Semoga kita sehat selalu dan bahagia. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari tim kami dari sesi pertama sampai dengan sesi ketiga, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif dan sudah mengisi daftar hadir hari ini dan sudah bersedia untuk membayar sertifikat ya. Bagi yang ingin sertifikat bisa nanti langsung japri Mas Reza saja atau bisa klik link yang sudah saya share di grup WA batch 31 dan Zoom meeting ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Jangan lupa besok ada ini lagi ya, ada workshop lagi lanjutan hari ini, tentu saja dengan materi yang lebih menarik lagi besok dan hari Kamis. Besok kembali lagi kita berkumpul di Zoom ini pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ibu Reni jangan ketinggalan lagi ya Bu ya, nanti insya Allah materinya akan di-share di grup WA batch 31. Saya izin live dari Zoom meeting ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Oke.